Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Trusmi Group. Kembali lagi di video pembelajar. Untuk kali ini saya Malik dari divisi Land Acquisition akan membahas terkait bagaimana 5 pintu supaya kita menjadi bahagia. Ya, jadi ada kata-kata yang menarik yang kemarin saya baca di sebuah artikel, yaitu setiap perjalanan mencari kebahagiaan dan keindahan di luar dirimu sendiri pasti akan berujung pada kehampaan hati. Dan setiap kekecewaan yang dialami dalam hidup selalu diawali dari langkah pencarian di luar. Jadi kata-kata ini cukup menarik ya bagi kita, artinya bagi saya terutama. Artinya setiap kita mencoba mencari kebahagiaan di luar dari diri kita sendiri, pasti ujung-ujungnya adalah rasa kecewa. Nah, bagaimana sih supaya kita itu, diri sendiri kita itu mengalami kebahagiaan? Nah, ini ada beberapa pintu supaya kita itu menuju kebahagiaan dan keindahan. Tentunya ini berhubungan dengan diri sendiri, bukan untuk ke luar gitu. Yang pertama, pintu yang pertama itu adalah stop comparing, start flowing. Artinya berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan mulailah mengalir. Orang tua sudah selayaknya untuk tidak pernah membandingkan anaknya dengan yang lain, sebab setiap perbandingan pasti akan membuat sang anak untuk mencari kebahagiaan di luar diri mereka. Jadi penderitaan hidup yang dialami manusia, ketidakindahan, kesengsaraan selalu dimulai dari membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Ya, mungkin sebagai contoh, mungkin teman-teman tahu terkait sang legenda musik pop Michael Jackson ya. Jadi dia itu sibuk untuk merombak mukanya sendiri karena melihat yang seperti itu lebih baik, seperti itu lebih baik gitu, sehingga dia operasi plastik sampai beberapa kali untuk apa? Untuk supaya dia itu seperti orang lain. Padahal seharusnya dengan natural dirinya sendiri itu orang-orang juga sudah cukup tahu terkait karya-karyanya. Kemudian kita mengalir menuju kehidupan penuh dengan keindahan dan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sungguh sangat sederhana apa yang kita sebut dengan mengalir tersebut. Sederhananya adalah di saat kita mulai belajar untuk menerima diri sendiri, maka saat itulah kita akan menemukan versi terbaik dari diri kita. Setelah itu, kepercayaan diri kita juga akan muncul dengan sendirinya. Kepercayaan diri pada diri sendiri ini sangat berhubungan dengan keyakinan yang kita tanam di dalam diri. Tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali menjadi diri sendiri, karena bentuk keindahan itu adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, pintu yang kedua adalah untuk menuju hidup yang penuh keindahan dan kebahagiaan adalah dengan memberi. Jadi menurut Gede Prama ini mengatakan bahwa sebab utama kita berada di atas bumi ini adalah untuk memberi. Jadi ada 3 tangga emas menurut dia, yaitu yang pertama, saya berniat baik, saya melakukan yang baik, dan saya menjadi orang baik. Kita bisa melakukan hal-hal baik tersebut apabila kita
berkonsentrasi pada hal memberi. Memberi itu tidak harus selalu dengan materi. Pemberian yang lain seperti pelukan hangat, perhatian, dan senyum manis itu juga sudah cukup untuk memberi. Jadi indahnya hidup itu dengan kita memberi gitu ya. Kemudian pintu yang ketiga adalah cahaya yang sinarnya berawal dari gelapnya hidup kita. Semakin gelap hidup kita, semakin terang cahaya kita di dalamnya. Coba perhatikan cahaya bintang di malam yang tampak cahayanya. Jika langitnya gelap, begitu juga lilin di dalam ruangan, cahayanya akan lebih terang kalau ruangan tersebut gelap gulita. Artinya, semakin kita itu dihadapkan dengan berbagai macam masalah atau cobaan hidup, maka akan semakin bercahaya kita di dalamnya. Jika suatu ketika kita contohnya ya mempunyai atasan yang diktator, belajarlah dari hal itu. Ia sengaja dikirimkan untuk kita agar kita mengenal tentang artinya kebijaksanaan. Kemudian yang pintu yang keempat ialah surga, namun bukan sebuah tempat. Surga tersebut merupakan rangkaian sikap. Jika kita melihat kehidupan hanya dipenuhi dengan godaan dan berbagai kesulitan, maka kita tidak akan bertemu neraka setelah mati. Tapi kita sudah di neraka saat itu. Sedangkan kita akan bertemu dengan surga jika rangkaian-rangkaian sikap kita benar. Rangkaian sikap tersebut diawali dari berhenti khawatir terhadap segala hal dan yakinkan diri sendiri bahwa everything will be alright. Yakinlah pada setiap doa yang kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikabulkan dengan caranya yang paling terbaik. Kemudian yang terakhir atau pintu yang kelima adalah tahu tentang diri kita dan kita tahu tentang kehidupan. Jadi mungkin analoginya ya, ini ada sebuah cerita tentang kumpulan hewan yang sangat ingin membuat sekolah karena tidak mau kalah dengan manusia. Semua hewan tersebut ikut kursus dan diajari bagaimana caranya berenang, berlari, terbang. Namun yang terjadi setelah berjalannya waktu, hewan-hewan tersebut akhirnya merasa lelah. Serigala tetap hanya bisa berlari-lari, ikan hanya bisa berenang, dan burung hanya bisa terbang. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mempelajari keahlian-keahlian dari yang lain. Dari pengalaman tersebut, akhirnya semua hewan dapat mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah mereka harus tahu diri. Ikan mesti tahu diri bahwa mereka hanya bisa terbang. Burung harus tahu diri bahwasanya mereka hanya bisa terbang. Serigala harus tahu diri bagaimana dia hanya bisa berlari layaknya hewan-hewan tersebut. Manusia juga manusia yang tak tahu diri merupakan manusia yang tidak akan pernah menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Mungkin seperti itu terkait video pembelajaran